Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan membahas tentang jenis usaha ekonomi perorangan dan kelompok. Usaha perorangan itu adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Jenis usaha ekonomi perorangan itu ada usaha pertanian. Usaha pertanian itu adalah usaha mengolah tanah yang digunakan untuk bercocok tanam. Pertanian di Indonesia itu biasanya dilakukan oleh petani di pedesaan. Yang kedua itu ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Misalnya pedagang asongan, pedagang keliling, atau pedagang kaki lima. Yang ketiga ada usaha jasa. Usaha jasa itu merupakan jenis usaha yang tidak menghasilkan barang, tetapi mendapatkan imbalan dari pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Yang keempat itu ada industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan itu merupakan industri rumahan. Misalnya usaha pembuatan tahu tempe, souvenir, anyaman. Yang kedua itu ada jenis usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha yang dikelola kelompok itu adalah usaha ekonomi yang dikelola bersama baik modal pengelolaan maupun keuntungan. Jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok, contohnya itu ada firma. Firma itu adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang. Pendiri firma itu biasanya orang-orang yang saling mengenal. Setiap anggota firma itu memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma itu biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Selanjutnya ada persekutuan komanditer atau CV. Itu didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang dan menyetorkan modal. Pada CV itu terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif itu berperan sebagai investor dan pengelola CV, sedangkan sekutu pasif itu berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV itu dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT. Itu adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham itu memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha
sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Selanjutnya ada Badan Usaha Milik Bangsa atau BUMN. Itu adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN itu dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. BUMN itu bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Yang keenam itu ada koperasi. Koperasi itu adalah jenis usaha yang dijalankan secara bersama-sama berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan utama koperasi itu adalah mensejahterakan anggota. Modal koperasi itu diperoleh dari setoran atau iuran para anggota. Bentuk-bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Koperasi itu pertama kali dikembangkan oleh Dr. Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Yang pertama itu ada koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu misalnya ada beras, gula, minyak, dan lain-lain. Tujuannya itu adalah memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari anggota dengan harga yang murah tetapi berkualitas. Yang kedua ada koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul itu dipinjamkan lagi kepada anggota. Yang ketiga, ada koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha. Misalnya pengusaha batik, pengusaha tahu atau tempe, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada koperasi jasa. Itu adalah usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya itu adalah koperasi angkutan. Yang kelima ada koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Koperasi serba usaha itu contohnya itu adalah KUD, Koperasi Unit Desa. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, manusia itu melakukan usaha pemenuhan kebutuhannya. Untuk itu, setiap hari manusia melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi itu meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi itu adalah kegiatan yang menambah nilai guna suatu barang atau menghasilkan barang baru dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut distributor. Dalam kegiatan distribusi dibutuhkan sarana transportasi yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Selanjutnya ada konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Orang yang melakukan
kegiatan konsumsi itu disebut dengan konsumen. Sekian video pembelajaran dari Ustazah. Silahkan kerjakan portofolio yang sudah diberikan. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.